Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spenda TV, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam program ngaji online. Adalah program Mas Santren di Imah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Di Spenda TV, di hari kedua ini kita akan membahas tentang siapa saja dari kita yang berpuasa dibolehkan berbuka puasa dengan alasan tertentu. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, uraiannya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Zainul Ihsan SAG, guru kalian semua, yang nanti materinya kalian perhatikan dan harus kalian catat sebagai tugas dari sekolah dari program Mas Santren di Imah untuk menjadi laporan di akhir kegiatan. Untuk itu kita perdengarkan uraian tentang siapa saja yang boleh buka puasa dengan alasan tertentu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin sehingga bisa melaksanakan kegiatan Mas Santren di Imah lewat online di SMP Negeri 2 Wanayasa. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semua umatnya yang taat kepada ajarannya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan nanti yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian bisa melihat, bisa menyimak siaran atau pengajian lewat medsos ini, dan mudah-mudahan menjadi bekal kalian, terutama di saat-saat ini kalian ditugaskan untuk melaksanakan pengajian di rumah masing-masing. Dan Bapak rasa ini akan membantu sekali karena bagi siswa yang tidak di lingkungan siswa yang tidak ada kegiatan pesantren Ramadan khusus, kalian akan kesulitan menulis materi. Untuk itu kalian tinggal membuka Spenda TV dan kalian akan mendapatkan materi tersebut. Baik, kita mulai saja kepada materi yang pokok pada kajian kali ini. Dan tapi sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah di hari ke-7 puasa Ramadan ini kita diberikan kesehatan, dan kita berharap semoga 7 hari yang telah kita laksanakan, kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat fardu, sholat sunat, dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Berarti ke hari raya itu tinggal 23 hari lagi, pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi Pak Ade memberikan batasan materi tentang siapa saja yang boleh berbuka di bulan puasa Ramadan ini. Surat Al-Baqarah ayat 184 cukup jelas memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagi orang-orang tertentu yang boleh tidak
puasa di bulan Ramadan ini, yaitu pertama orang yang dalam perjalanan, kemudian orang yang sakit, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan. Bagi orang yang ada keluhan sakit di saat-saat berpuasa dan sakitnya memang cukup berat atau tidak kuat lagi menahan sakit, ya itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rukhsah untuk berbuka puasa. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan juga sama diberikan keringanan untuk berbuka puasa andai kata tidak kuat di perjalanan. Bahkan sekalipun kuat pun dalam perjalanan tersebut dan mereka berbuka boleh-boleh saja, asal syarat perjalanan yang ditempuh itu sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan Islam. Yang pertama, perjalanannya untuk kebaikan, untuk silaturahmi, misalnya dalam masa sekarang ini menjelang hari raya, menjelang Lebaran itu kan ada acara mudik dengan tujuan silaturahmi, dan perjalanannya sesuai ketentuan yaitu marhalatain itu 2 hari 2 malam. Selain orang yang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan juga orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia itu juga boleh tidak berbuka puasa, asal di hari-hari yang lainnya dia membayar dengan qada atau dengan fidyah sebanyak puasa Ramadan yang ditinggalkan. Kalau orang yang sakit misalnya dia tidak berpuasa karena sakit 3 hari, maka di hari setelah Ramadan dia menggantinya dengan qada. Begitupun ya orang yang dalam perjalanan. Tetapi bagi orang yang karena lanjut usia dan tidak mungkin kuat untuk membayar dengan qada di hari-hari berikutnya setelah Ramadan, maka tidak membayar dengan qada, tetapi orang tersebut membayarnya dengan fidyah. Demikian sementara uraian tentang siapa sajakah yang diperbolehkan menurut udzur syara berbuka di bulan Ramadan, dan barangkali ada hal-hal yang dipertanyakan, sementara waktu kami persilahkan kepada Pak Ade. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, tapi begini Pak Ustadz, ada satu masalah yang sering jadi pertanyaan kita semua di bulan puasa ini. Jadi ada beberapa di antara kita itu menjadi kuli bangunan misalkan ya Pak Ustadz, pekerja keras itu ya. Nah, itu kan dalam kondisi seperti itu, kerja dari pagi sampai sore dengan tenaga yang cukup berat. Nah, itu termasuk dari mereka yang dibolehkan berbuka puasa atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Pada umumnya kebanyakan orang dan bahkan disarankan selama 11 bulan ke belakang itu dianjurkan kita itu seolah-olah menabung untuk mempersiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang itu kita sudah siap punya bekal baik fisik, baik materi dan mental, segala macam hal yang terutama materi untuk menyambut puasa di bulan Ramadan. Ada yang punya toko warung nasi, makanan, dan warung itu sate itu kan. Iya. Jadi ketika datang Ramadan itu mereka beliau tutup ya, karena menghindari pertama mungkin takut ada yang ngadon makan. Iya. Dan memang dia sudah dikonsep seperti itu biar khusus untuk melaksanakan puasa. Nah,
pertanyaan tadi, apakah termasuk rukhsah atau undur sara? Tidak, orang yang kerja kuli bangunan atau biasanya di jalan-jalan provinsi ini suka ada proyek-proyek yang dadakan menjelang Ramadan. Mereka bebas-bebas saja bekerja dengan alasan saya mah lagi kerja, capek mencari nafkah. Menurut jumhur ulama itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh berbuka. Tidak termasuk yang dibolehkan. Iya, betul. Tidak termasuk orang yang mendapat rukhsah untuk berbuka puasa. Dan andai mereka berpuasa karena hal itu, ya wajib qada. Bahkan kalau memang sengaja wajib fidyah juga. Wajib fidyah juga membayarnya. Tapi karena orang-orang tertentu dalam perjalanan, misalnya menjelang Ramadan kan suka menjelang Idul Fitri yang banyak yang mau bersilaturahmi ke keluarga dengan acara mudik ya. Cara mudik dengan cara tertentu perjalanannya, jarak tempuhnya. Nah, mereka di perjalanan berbuka itu ada rukhsah. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, mohon diulang apa saja yang siapa saja yang diperbolehkan berbuka puasa pada saat berpuasa. Mohon rinci terhadap anak-anak, sekali lagi silakan Pak Ustadz. Baik, kita simpulkan untuk bahan catatan para siswa-siswi SMP Negeri 2 Wanayasa dan pemirsa yang melihat, yang menonton video ini, kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, bahwa yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa karena ada udzur syara itu, yang pertama adalah orang yang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan. Andai ada hal lain karena kekhawatiran seperti orang yang sudah lanjut usia, kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui pun itu boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan atau berbuka di bulan puasa dengan alasan yang termasuk rukhsah, seperti yang sakit yang tidak mungkin bisa berpuasa di hari-hari berikutnya karena sakitnya itu cukup lumayan berat, tidak diharapkan untuk sembuh kembali gitu. Jadi tidak membayar dengan qada, dia mah hanya membayar dengan fidyah. Kemudian orang yang lanjut usia padahal dia tidak sakit, dia sudah linglung lah, sudah pikun gitu, pikun, nggak usah. Islam memberikan rukhsah tidak untuk membayar dengan qada tapi dengan fidyah. Misalnya satu bulan penuh tidak berpuasa, ya berarti membayarnya 30 kali 1 mud atau 30 kali 1 liter, berarti 30 liter dalam tahun ini untuk membayar puasanya. Terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Itulah pemirsa Spena TV, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Perlu dicatat oleh kalian apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz di buku kendali kalian untuk dilaporkan di akhir kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.